Romo Gandhi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat Natal. Ya, sudah mengucapkan Natal samping kiri kanannya? Ada yang ini udah ketemu terus nih satu lingkungan. Yang semangat di sini, yang belum ucapin dulu ya, kiri kanannya, muka belakang, atas bawah, nggak ada. Ya, selamat Natal semuanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda dan adik-adik yang terkasih. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sabda itu telah menjadi daging, tidak hanya kata tapi realita, terpampang nyata di depan mata. Ia membuktikan bahwa ia sungguh mengasihi manusia, tidak hanya mengatakan I love you, tetapi sungguh berkorban untukmu. Tidak hanya kata aku bersamamu, tapi ia hadir bersama kita, berjuang, makan, bernafas bersama kita, seperti kita dalam perjalanan kita hidup sehari-hari. Ia adalah sabda yang menjadi daging, tidak hanya indah kata, tetapi juga nyata dalam perbuatan hidup sehari-hari. Nyata berkarya, nyata dalam tindakan, dalam tantangan kehidupan kita. Penting membuat nyata tindakan dalam kehidupan kita, sehingga tidak hanya omdo alias omong doang, tidak hanya no action talk only gitu ya. Tidak ada tindakan tapi hanya omong melulu. Kalau ada kegelapan kita tidak hanya mengatakan wah gelap ya, tetapi kita kemudian mencari solusi di mana tempat lilin dan kemudian kita menyalakan sehingga ada terang di situ. Lihatlah kandang di sana. Bagus sekali ya dibuatnya ya. Saya memvideokan dan kemudian saya masukkan TikTok, itu yang nonton hampir 700-an ribu orang, luar biasa, bagus. Dan menambah follower saya sekitar 6.000 lebih. Ya. Wah. Sombong saya, biar panas belakang saya. Enggak, bukan soal fanbase saya kuat gitu kan ya, bukan soal itu, tapi soal kandangnya bagus gitu kan ya. Lihatlah kandang di sana, di mana gambaran Yesus yang lahir. Di sana ada berbagai barang kan, kemudian juga ada patung-patung yang menggambarkan tokoh-tokoh. Yang pertama kita lihat palungan tempat Yesus dibaringkan. Palungan rasanya menjadi sesuatu yang awalnya tidak penting atau hanya menjadi sekedar tempat makanan ternak dan sebagainya. Tetapi Paus Fransiskus mengatakan palungan Allah hadir dalam diri seorang anak untuk kita terima dan kita peluk. Palungan menjadi bayangan bagaimana memberikan pelukan kepada bayi Yesus. Palungan yang kemudian tidak berarti menjadi berarti di hadapan Allah. Gambaran palungan itulah kemudian di sana bayi Yesus hadir, seperti dalam Ekaristi dia berkorban, kita melaksanakan perjamuan Ekaristi. Meja menjadi gambaran palungan di mana di atasnya terjadi perayaan Ekaristi Yesus yang dikurbankan. Ada banyak hal yang menarik dan awalnya kecil, remeh, tetapi di hadapan Allah menjadi penting. Palungan menjadi gambaran penting dalam kehidupan kita. Gambaran orang yang memberikan kasih, memberikan pelungan, memberikan pelukan, menerima kita. Meja menjadi lambang, di atasnya ada pengorbanan Yesus yang mengorbankan diri bagi kita. Bethlehem, kota kecil, tidak ada artinya di awalnya, tetapi di situ menjadi tempat Sang Juru Selamat hadir. Maka jangan remehkan diri Anda. Jangan merasa kecil hati, wah saya kurang ini, saya kurang itu, saya nggak ada apa-apanya dan sebagainya. Anda menjadi bagian rahmat Tuhan, sehingga kita tidak hanya mengatakan, siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapa aku ini Tuhan?
sehingga akhirnya aku bisa ambil bagian dalam keraya keselamatanmu. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau berikan tanggung jawab besar menjadi seorang ayah bagi anak-anak, menjadi seorang suami. Siapakah aku ini Tuhan? Menjadi seorang istri, beri tanggung jawab anak-anak. Siapakah aku ini Tuhan? Menjadi anak-anak yang diberi orang tua yang tidak mudah rewel sekali, bawel sekali maksud saya. Siapakah aku ini? Kita menjadi bagian penting di hadapan Allah. Palungan awalnya menjadi tidak penting, tetapi menjadi ornamen penting setiap kali membuat kandang Natal. Selain palungan, kita melihat apa lagi di kandang di mana Yesus dilahirkan? Ada patung siapa lagi? Yang kalau kelihatan dari sini ada patung Maria ya. Maria tentu kita tidak meragukan keteladanannya. Sosok yang loyal. Dia bukan orang yang oportunis, maunya kemudian mana yang menguntungkan bagiku maka saya ikuti. Mana yang kemudian berpihak padaku, yang kemudian membuatku kenyang, yang membuatku itu nyaman, kemudian saya ikuti. Dia bukan seorang follower yang seperti itu, tetapi dia konsisten menjadi orang yang loyal mengikuti Allah sendiri. Kata-katanya terjadilah padaku menurut perkataanmu, dihidupinya. Ia menghidupi secara konsisten menjadi ibu bagi Yesus. Dan dia menyertai Yesus dari awal sampai akhir dan memberikan keteladanan bagi kita seorang wanita yang tangguh. Maka perempuan-perempuan yang di sini, apakah Anda perempuan-perempuan yang tangguh? Yang jawab malah cowok. Serasa jadi ibu nih kayaknya. Hai perempuan, apakah Anda perempuan-perempuan yang tangguh? Ya. Boleh, terima kasih. Meskipun kadang-kala mewek ya, tutup kamar sendiri nangis gitu kan ya. Kenapa suamiku kayak gini gitu kan ya. Dituker boleh nggak ya Tuhan? Di-return boleh nggak gitu kan ya. Wanita yang tangguh diberikan keteladanannya pada sosok Maria, sehingga dia membuktikan diri. Kalau dulu Hawa itu dicerca-cerca habis-habisan karena menjadi seorang perempuan yang menggoda. Menggoda siapa Hawa? Adam gitu kan ya. Sehingga kalau kemudian perempuan itu dikategorikan yang jelek gitu kan ya, wanita penggoda gitu kan ya, telah menjatuhkan manusia sehingga dihukum sampai sekarang menggoda Adam. Tetapi Maria mengembalikan jati diri seorang perempuan, bahwa wanita itu kuat, bahwa perempuan itu ambil bagian dalam karya keselamatan. Maka penting sosok perempuan itu, perempuan kuat. Maka kemudian boleh bertanya dalam diri, siapakah aku ini Tuhan? Para perempuan bertanya boleh itu ya. Ternyata aku adalah perempuan kuat, jadi biji matamu, jadi biji matanya Tuhan gitu kan ya. Kemudian ada siapa lagi? Kalau kelihatan dari sini ada Yusuf. Betul ya, ada Yusuf kan, dia lengkap ya. Dari belakang saya hanya kelihatan dari punggungnya. Yusuf, Santo Yusuf digambarkan sebagai orang yang membawa tongkat di tangannya. Tetapi kalau di situ enggak ya, biasanya ada tongkat di tangannya. Dan kadang-kadang juga memegang pelita. Paus Fransiskus mengatakan bahwa dia yang berdevosi kuat pada Santo Yusuf sampai tahun 2020 kemarin, sampai 8 Desember 2019 sampai 2020 itu dijadikan tahun Santo Yusuf. Kalau kita melihat dia seorang yang tidak banyak ngomong, dia orang yang tenang, tetapi dedikasinya luar biasa. Ia adalah penjaga yang tidak pernah lelah melindungi keluarga. Dia seorang bapak yang bertanggung jawab melindungi keluarga. Dari awal kita melihat kisahnya, dia berani bertanggung jawab mengambil Maria menjadi istrinya. Dia menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab membawa Maria ke Bethlehem untuk sensus. Setelah kelahiran dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan bayi Yesus sampai lari ke Mesir sampai kurang lebih 3 bulan. Dia menjadi seorang yang menjaga. Para bapak di sini, apakah Anda sekalian menjadi bapak-bapak yang menjaga keluarga?
Nah, iya, ini hanya 1-2 ya. Atau kadangkala kalau sadar jadi satpam ya, kalau enggak yang layak promo gitu ya. Para bapak sekalian, apakah Anda menjadi penjaga bagi keluarga? Iya, mantap ya, menjadi penjaga bagi keluarga. Santo Yosef telah memberikan keteladanan itu. Siapakah aku ini Tuhan? Saya menjadi penjaga bagi keluarga. Dan kemudian ada siapa lagi? Teman-teman Missinar, ada siapa? Ada domba. Domba sudah saya bahas tadi malam, nggak usah skip. Yang saya siapkan bukan domba. Terus apa lagi? Siapa lagi? Siap. Ada malaikat, ada 3 raja, ada 3 kings gitu ya. Ada 3 raja. 3 raja ini juga menarik gitu ya. Kalau 3 raja mengadakan perjalanan, mereka dipandu oleh bintang. Mereka mengarahkan hidupnya pada bintang, tetapi yang mereka dapatkan adalah kandang. 3 raja itu namanya siapa saja? Melkior, terus Baltasar, terus Gaspar ya. Gaspar bener ya? Saya jadi ragu. Iya. Gaspar atau Gaspar? Gaspar ya. 3 raja, mereka mengarahkan, memandu hidupnya dengan panduan bintang, tetapi yang mereka dapatkan kandang. Sekian banyak, mungkin kita masing-masing itu mengarahkan hidup itu mengarahkan pada bintang. Siapa sih yang tidak ingin menjadi populer? Siapa sih yang tidak ingin menjadi superstar? Siapa sih yang tidak ingin dikenal banyak orang? Siapa sih yang tidak ingin sukses? Maka kita menggantungkan mimpi kita setinggi bintang. Tetapi realita hidup kita seringkali yang kita dapatkan adalah kandang, atau sering, atau setiap kali, atau setiap hari kita mendapatkan kandang. Situasi yang sumpek, situasi yang bau, situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak mengenakkan. Kita punya banyak mimpi, saya mau menikah Tuhan, mimpinya keluarga saya harmonis. Tapi kenapa ya kok berantem tiap hari? Saya bermimpi Tuhan, saya dilahirkan di keluarga presiden. Oh enggak ya, belum punya mimpi seperti itu ya bayi-bayi ya. Saya punya mimpi Tuhan, sekolah saya, studi saya itu lancar. Saya bisa magna cum laude atau kemudian minimal saya lulus. Tetapi kenapa ya sekarang disurati mau di DO? Saya meraih bintang, tetapi dalam hidup kita seringkali kita mendapatkan kandang. Siapa yang saat ini posisinya kandang? Enggak berani Romo membuka kartu keluarga nanti Romo gitu ya. Tetapi inilah realita yang mau ditunjukkan kepada kita semua. Kadangkala hidup kita tidak selalu sukses. Kadangkala hidup kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Mimpi yang ingin kita wujudkan tidak selalu terwujud. Tetapi disitulah Allah mengajar kita, Allah mendidik kita untuk menemui kandang. Yang kita lihat dari 3 raja itu, meskipun perjalanan jauh, meskipun mereka telah mengarahkan diri pada bintang, tetapi mendapatkan kandang, mereka tidak kecewa, tetap mengikuti Kristus, karena yang mereka temukan adalah Sang Penyelamat. Allah berkarya dengan banyak hal. Bisa jadi Anda semuanya meskipun menemukan situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, tetapi itu menjadi cara dan sarana untuk keselamatan bagi Anda. Ada banyak orang yang bersyukur dengan pandemi ini, karena dengan pandemi ini kami ternyata diingatkan bagaimana membangun keluarga yang lebih baik, karena hampir 24 jam berkumpul bersama dengan keluarga, lo lagi itu aja. Tetapi dari situlah kesadaran untuk menyatu dalam keluarga. Ada banyak kesadaran. Dengan Natal ini kita diingatkan bagaimana sikap hidup kita. Apakah saya menjadi pribadi yang membawa damai? Kalau Kristus hadir berjuang membawa damai, Dia berani untuk mengorbankan diri. Bagaimana dengan diriku? Apakah saya mau mengambil bagian dalam situasi yang sulit? Ketika menikah kita mengatakan saya ingin setia dalam untung dan malang, atau malangnya diem. Dalam sehat dan sakit,
dalam suka dan duka. Nah, kita bisa lihat selama ini apakah kandangnya itu tetap diperjuangkan atau tidak. Atau saya hanya mau berjalan kalau bintang terus, kalau sehat terus, kalau suka terus, kalau untung terus. Kalau sebaliknya saya meninggalkan. 3 raja mengajari kita bagaimana setia dan konsisten atas hidup kita. Ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki asing datang ke sebuah gereja. Namanya adalah Tono libur Natal ya. Tono sedang liburan Natal. Saya nggak tahu ini namanya siapa orang asing ini. Ia tiba sangat awal di gereja. Ia kemudian memarkir mobilnya di parkiran. Kemudian sebuah mobil yang lain itu datang. Kemudian dia berhenti di dekatnya. Selanjutnya sopir mobil itu berkata kepada orang asing ini, "Saya selalu parkir di situ. Kamu mengambil tempat saya." Dan kemudian orang asing ini dengan rendah hati memindahkan mobilnya dan mempersilahkan mobil yang baru datang itu memarkir di mobil tempatnya tadi. Laki-laki itu kemudian masuk ke aula ya. Halo yang di aula, semoga mendengar dengan baik. Masuk ke aula dan di situ dia melihat ada sekolah minggu. Dia mulai kemudian duduk di kursi yang kosong dan kemudian menyimak sekolah minggu pada hari itu. Kemudian datanglah seorang perempuan muda masuk ke ruangan itu, mendekatinya dan berkata, "Ini kursi saya, Anda mengambil kursi tempat saya biasanya duduk." Kemudian orang asing itu mempersilahkan dan dia kemudian pindah ke tempat yang lain. Laki-laki ini kemudian melanjutkan perjalanan di seputaran gereja. Ia melihat ada doa di dalam gereja. Kemudian dia masuk ke dalam gereja dan lagi-lagi duduk di tempat yang kosong. Sekonyong-konyong ketika dia sudah duduk menikmati doa, ada orang lain yang terburu-buru datang dan kemudian mendekati laki-laki asing itu dan mengatakan, "Saya selalu duduk di sini. Kamu mengambil tempat saya." Untuk kesekian kalinya, laki-laki itu kemudian pindah tempat duduk. Ia kemudian dia melanjutkan doa-doanya. Laki-laki asing itu tiba-tiba berdiri. Penampilannya pun mulai berubah. Pada kakinya yang bersandal dan pada pergelangan tangannya yang juga terlihat bekas luka yang mengerikan. Luka yang menjadi tanda-tanda seperti stigmata. Ada luka-luka salib. Salah seorang anggota umat melihatnya dan berseru, "Apa yang terjadi pada diri Anda?" Kemudian laki-laki asing itu menjawab, "Saya telah mengambil tempat kalian." Ia hadir di tengah-tengah kita, tapi seringkali kita mengusirnya. Ia seringkali menghampiri kita, tetapi kita menggesernya atau tidak peduli dan tidak menerimanya. Ia selalu menyertai hidup kita dan diajak untuk berjalan bersama dengan Dia, tetapi seringkali kita lari daripadanya. Kandang hari ini telah mengajari kita sosok-sosok yang setia, sosok-sosok yang loyal, sosok-sosok yang memberikan keteladanan hidup yang luar biasa. Semoga kita pun tidak hanya omong doang, tidak hanya NATO, tetapi sungguh nyata mewujudkan perilaku hidup yang baik. Soal teori nilai hidup rasanya sudah banyak hal diajari kepada kita dari dini. Soal kemudian bagaimana hidup yang baik rasanya kita sudah sangat katam, tetapi kita ditunggu bagaimana perbuatan nyata sungguh kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Bersama-sama ya.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih keras lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.